kita, komunitas guru inovatif. Saya berharap kita sebagai guru inovatif yang saya harapkan. Nah, ini komunitas praktisi yang akan saya buat untuk SMA, SMP teladan. Karena saya sudah minta izin Pak Al-Fabri dan di ACC Pak Al-Fabri, kita akan membuat komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi ini yang pertama guru belajar membuat RPP. Jadi kita akan membuat RPP berdiferensiasi atau PJBL atau project learning ya. Nah, guru belajar membuat media. Kita akan belajar media. Saya akan mengajarkan mungkin dari teman-teman saya. Kalau saya sudah memegang Canva, Animaker, mungkin saya bisa membantu guru-guru untuk membuat dari Canva untuk mengajarkan agar pembelajaran kita menarik untuk siswa. Terus kita akan membuat namanya webinar kecil, Sir dan Bapak Ibu guru sekalian. Nanti saya akan mengajak narasumber datang ke SMA, SMP teladan ini. Ini yang akan saya buat untuk Bapak Ibu guru ketahui, untuk saya mengajukan komunitas praktisi di sekolah. Saya meminta izin sekalian promosi membuat komunitas praktisi. Nah, nanti kita akan membuat waktunya, itu kita akan kerja sama-sama. Kapan waktunya kita buat? Mungkin pertemuannya bisa sebulan sekali, atau kita buat boleh Bu Ika? Lebih baik ya sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka, karena guru-guru ya dari dulu pembuatan kurikulum merdeka. Insya Allah pelajaran ini kita sudah melaksanakan. Oke, Bu Ika benar. Gini, mungkin kita akan bagi waktu kapan jadwalnya Bu ya. Kita akan membuat jadwal karena komunitas praktisi ini kita akan laksanakan bukan hanya sekarang, tapi seterusnya selama kita ada Dimulainya. Selamanya karena ini program ini harus ada di sekolah. Kan sebenarnya buat MGMP, tapi karena kita guru mapelnya satu-satu, jadi kita membuat namanya komunitas praktisi, namanya guru inovatif. Banyak yang membuat namanya beraneka ragam, tapi saya maunya buat inovatif karena kita akan belajar membuat media, pembelajaran yang menarik. Dan untuk narasumber saya juga sudah meminta teman-teman saya, terus dari pengajar praktik untuk datang. Cuma kita menyesuaikan dulu jadwalnya, untuk kita buat jadwal dulu di sini. Baru kita akan melaksanakan webinar untuk pembukaan awal dan menjelaskan apa itu tentang kurikulum merdeka. Dari mungkin saya akan minta bantuan dari angkatan 1 guru penggerak. Karena saya angkatan 4, saya masih belajar dan mereka sudah duluan belajar daripada saya. Jadi saya rencananya mau minta bantuan mereka. Itu baru planning. Dan nanti kita mau buat proposal dulu pada sekolah di ACC ya. Sudah itu baru kita laksanakan. Karena ini saya sekalian promosikan tentang komunitas praktisi kita di sekolah. Komunitas guru inovatif ya. Di sini tadi ada penjabarannya. Kemudian yang kedua, guru belajar membuat media pembelajaran menarik. Nah, di sini kan belajar membuat media pembelajaran menarik berarti menggunakan IT ya, menggunakan IT atau yang seperti laptop kan gitu kan. Jadi di sini guru-guru berarti diharuskan atau ditekankan masing-masing mempunyai media pembelajaran elektronik ya, seperti laptop, begitu kan? Kalau ingin membuat sebuah media pembelajaran menarik ya seperti Canva kan, berarti kita setiap masuk guru mengajar itu mereka sekarang menggunakan media elektronik kan. Bahannya pun yang diajarkan itu diambil dari materi atau buku pelajaran. Berarti setiap yang jadi masalah ini ya kalau bisa kalau memang setiap guru harus memakai itu, berarti harus ada supportnya itu ya, peralatannya seperti mungkin laptop bisa guru masing-masing ya menyediakan. Mungkin kalau ingin menggunakan proyektor, harus menggunakan proyektor ya kan. Kalau kita terbatas, berarti tidak semua guru dalam setiap pelajaran harus menggunakan. Mungkin ada waktunya masing-masing kan yang dia harus menggunakan
media pembelajaran seperti yang dijadwalkan, saudara kan? Ya. Mungkin ya bergilir karena mengingat peralatan yang dipunya terbatas ya. Jadi kalau orang belum menjadwalnya mungkin dia menggunakan masih menggunakan buku kan. Nah itu tuh ya. Kemudian apa lagi nih? Webinar ya perlu ya untuk tambahan pengetahuan. Nah itu saya setuju dan sangat mendukung. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Cesar, untuk masukannya benar. Untuk media itu kayak kita kan cuma punya satu LCD, proyektor cuma satu. Terus tidak semua guru punya namanya laptop. Tapi di Canva itu bisa dari handphone, sir. Canva itu bisa dibuat dari handphone. Jadi kalau kita tulis ini misalnya materi-materi Bisa dari handphone. Itu diinstal aplikasi handphone. Jadi bisa. Jadi yang tidak punya. Ada keterbatasan guru yang sudah senior ya. Mungkin mereka pengetahuan tentang IT-nya agak kurang kan. Jadi itu apakah harus ada pelatihan khusus atau gimana terhadap guru yang mungkin mereka secara megang HP web untuk baca SMS web, alhamdulillah kan. Nah ini baru-baru buat main Canva. Itu sesuatu yang sangat baru. Jujur Pak, gue baru ini lah mengerjakan Canva ya, walaupun aku maklum itu istilah kata kemarin kuliah di komputer, karena Canva-nya baru seperti yang baru aku temukan kan, bagaimana menjalankannya, bagaimana cara memainkannya kan Canva kan masih sangat awam. Terus juga menggunakan media HP itu bagaimana aku nyambung ke proyektor kan, mungkin ada sebagian guru yang nggak paham kan, karena kalau dari laptop mungkin kita bisa menggunakan kabel HDMI ya. Nah tapi kalau ke komputer handphone mungkin ada cara khusus lagi atau alat khusus lagi kan. Benar, sir. Untuk Canva itu kalau saya belajar cuma sehari. Kalau saya belajar cuma sehari, itu cuma setengah jam. Kalau saya, mungkin ada guru-guru yang senior, mungkin memang kita bisa maklumin kayak gitu. Saya bersama teman-teman saya yang bisa menggunakan Canva dan itu bisa membuat namanya webinar Canva. Kebetulan kali ini teman saya di SMA 2 Bu Dahlia sudah yang membuat promosi proyek untuk Canva di SMA dia. Mungkin Ibu Dahlia mungkin saya. Harusnya sebelum webinar dulu udah. Itu pokoknya. Makanya kami akan buat webinar dulu, pengenalan dulu. Nah, baru sudah pengenalan webinar baru kita masuk pelatihan rencananya, sir. Jadi kita benar-benar pelatihan FPV berapa kali pertemuan, terus tumbuh Canva berapa kali pertemuan sampai guru bisa. Dan untuk guru yang tidak bisa menggunakan laptop atau handphone, kita bisa menggunakannya medianya lain, sir. Bisa menggunakan dari gambar. Dari gambar kita membuat menarik, dimasukin di karton, itu bisa kita buat sekreatif mungkin. Atau kita membuat, jadi kayak gini, saya pernah nonton sir, di aplikasi namanya Merdeka. Di aplikasi Merdeka diluncurkan oleh Pak Nadiem, itu kita bisa banyak video di situ. Saya baca dia guru geografi. Jadi dalam mempelajari SD itu anak bosan kalau teori terus. Dan akhirnya dia bingung, nontonlah dia di aplikasi Merdeka. Ada aplikasi Merdeka namanya, lupa saya namanya aplikasi Merdeka ya. Nah, di situ dia belajar membuat media dari karton, dari kardus bekas, dari lampu senter. Akhirnya dia mengajarkan siswa tentang namanya gerhana bulan. Jadi dari karton itu dia menggambar matahari, menggambar bulan dan bumi. Terus untuk pencahayaannya dia pakai namanya senter. Di situ. Nah, jadi tidak harus menggunakan kita gunakan itu, tapi kita belajar sekreatif kita. Apa yang bisa kita ajarkan. Intinya itu sekreatif mungkin, tidak mesti harus
menggunakan IT, menggunakan media elektronik. Iya, bisa. Banyak ya karena keterbatasan juga kan. Tidak semua guru mempunyai laptop kan, tidak semua guru mempunyai handphone yang canggih mungkin kan. Jadi ya udah nyinggung. Tapi berbicara fakta yang ada kan, keterbatasan sarana kita kan, monitor kan terutama kan. Jadi menggunakan media seperti gambar bisa kan. Nah, jadi kita guru ini sebenarnya kalau Pak Cihajar Dewantara itu bilang kita guru ini harus mengikuti dua kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam itu adalah anak-anaknya, di mana kita harus mengikuti umuran mereka, apa yang mereka bisa. Terus kodrat zaman, teknologi kita semakin canggih, jadi guru jangan tertinggal dengan anak, malah pintar anak daripada guru. Jangan gaptek. Nah, jadi kita yang mengupgrade diri kita, ya. Tapi sebenarnya sih tidak harus teknologis. Kalau guru memang tidak bisa teknologi, bisa menggunakan ada guru dia ketemu dengan teman, salah satu di lokal yang kedua, dia masuk siswanya takut katanya, bingung kayak gitu, setiap kali masuk siswanya hanya malas belajar, tidak menarik. Nah akhirnya dia berpikir bagaimana membuat namanya sebuah media pembelajaran. Dia membuat permainan dari bel, ya, dari kertas kardus yang perhatian siswa untuk belajar. Karena dari saya melakukan kuesioner kepada siswa dan kemarin tanya jawab dengan siswa, mereka lebih senang dia namanya ada games kayak gitu. Terus tuh mereka lebih banyak proyek. Kata mereka kalau teori itu misalnya malas baca. Siswa kita tuh bosan. Padahal sebenarnya Pak Nadiem menggalakkan namanya literasi dengan numerasi. Tapi siswa kita dari kecil itu nggak terbiasa masuk perpustakaan. Sebenarnya di situ juga Mas ya. Itu juga tantangan guru itu bagaimana menemukan minat siswa untuk literasi kan. Dia suka membaca, dia mampu di perpustakaan gitu. Kalau kita fokus langsung ke media seperti apa namanya tadi buat permainan itu kan akhirnya siswa tambah malas dengan buku kan. Jadi dia lebih berminat dengan bermain terus kan. Nah, jadi mungkin ya itu hanya sekadar mungkin permainan itu hanya sekadar selingan di saat siswa itu mulai bosan dengan program untuk membaca kan, atau cara proses pembelajaran seperti biasa kan, membaca buku atau menerangkan kan. Itu kira-kira. Nah, makanya kitanya sebagai guru itu harus menggalakkan anak literasi sebelum pembelajaran. Jadi kita kan walaupun matematika sebenarnya banyak loh baca kayak Bu Sarah. Mereka banyak literasi karena mereka harus membaca dulu soal dalam bentuk cerita. Iya. Nah, tapi untuk menggalakkan anak belajar itu matematika pasti panjang ceritanya. Malas nak hitungnya dari mana. Nah, dari situlah kita buat aku pengennya tuh ada anak seperti satu minggu sekali atau dalam sebulan sekali sampai 2 kali atau 3 kali mereka ke perpustakaan. Apa yang mereka baca kita tanyain. Nah, kita tanyain apa yang mereka baca, apa yang mereka dapetin. Nah, itu yang harus kita galakkan sebenarnya untuk literasi siswa. Terus di dalam kelas pada saat sebelum pembelajaran, siswa kan sering datang tuh. Sebenarnya yang bagusnya ada pojok baca. Nah, saya juga kemarin sudah ngomong Pak Alwi pengen buat pojok baca, tapi bukunya kemarin saya minta sumbangan ke guru-guru, mungkin guru-guru bagi yang nggak punya. Saya pengennya buku pojok baca itu bukan buku pelajaran, seperti buku cerita atau kayak buku agama, cerita tentang Nabi. Terus buku IPS mungkin bisa cerita tentang sejarah-sejarah. Terus bisa kesultanan, kan Palembang banyak cerita kesultanan itu sebenarnya. Terus geografi kan mereka bisa belajar namanya tentang bagaimana pembuatan awal peta di buku-buku cerita kayak gitu. Dibuat semenarik mungkin sebenarnya kayak gitu. Jadi mereka membaca tapi istilah mereka mendapat pengetahuan. Seperti saya bahasa Inggris misalnya, buku ceritanya bisa aja tentang Cinderella, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan walaupun pelajarannya bukan pelajaran mereka, tapi mereka sekalian belajar tentang pronunciation atau kosakata kayak gitu.
banyak itu panjang untuk membuat pojok baca. Jadi saya membuat yang awal itu apotek hidup dulu. Ya. Nah, itu yang saya lakukan. Nanti untuk diskusi komunitas praktisi kita akan mengadakan pertemuan lagi. Ya. Bagaimana jadwalnya, terus bagaimana. Nah, itu guru SMP dan SMA saya mengajukan, bukan hanya guru SMA saja ya, guru SMP dan SMA. Jadi Bapak guru SMP dan SMA kita bekerja sama untuk memperbaiki diri kita menjadi guru inovatif. Ya. Itu saja. Terima kasih buat Bapak Ibu guru. Sekian dari sosialisasi yang saya sampaikan. Terus saya juga mengabarkan tentang namanya komunitas praktisi. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.